Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Yang kami hormati semua pengurus Yayasan Matlabul Falah, dari semua bapak kepala dan ibu kepala madrasah Yayasan Matlabul Falah, salam sejahtera kami sampaikan kepada bapak, ibu, serta anak-anakku sekalian, semua siswa-siswi madrasah Matlabul Falah, bahwasanya pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang pentingnya pelaksanaan sensus penduduk pada tahun 2020. Ini sangat penting karena apa, ini langsung kami sampaikan bahwasanya kaitannya dengan program pemerintah terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 ini, maka seyogyanya perlu dimengerti oleh semua pihak, khususnya dari semua siswa-siswi madrasah Matlabul Falah dan semua bapak dewan guru serta pengurus dan karyawan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk peduli dalam melaksanakan sensus penduduk ini sesuai dengan instruksi dari Kemenak Kabupaten Kudus, bahwasanya masing-masing instansi untuk segera melaksanakan sensus penduduk secara online. Maka dari itu perlu kami sampaikan bahwa sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Kami ulang, sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Adapun data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai hal-hal sebagai berikut. Di antaranya jenis kelamin seseorang, usia seseorang, bahasa seseorang, dan hal-hal yang dianggap perlu kaitannya dengan sensus ini. Kemudian tanya mesti, apa tujuannya sensus? Nah, apa tujuannya? Tujuan sensus adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia. Ini yang terpenting, mendata penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia. Maka ini pentingnya sensus penduduk. Kemudian yang kedua, untuk menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk kaitannya dengan fertilitas, mortalitas, dan migrasi serta karakteristik penduduk lainnya. Untuk apa? Untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Ulangi, untuk proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Lalu apa dasar hukumnya sensus penduduk?
Ada dasar hukumnya satu. Dasar hukumnya satu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Yang kedua, PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang sensus penduduk yang harus dilaksanakan paling minimal 10 tahun sekali. Kemudian yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data untuk Indonesia. Kemudian yang kelima, Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi. Nah, ini tujuannya adalah percepatan administrasi kependudukan untuk penyelenggaraan statistik hayati. Nah, mengapa sensus itu penting? Ini anak-anak yang perlu disampaikan pada anak-anak dan semua bapak guru sekalian, mengapa sensus ini penting untuk dilaksanakan? Sesuai dengan SP 2020 dilaksanakan untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan berdasarkan domisili mereka tinggal. Ulang, untuk mendapatkan, jadi pentingnya sensus penduduk untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan berdasarkan domisili mereka tinggal. Hal ini akan sangat membantu daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial. Selain itu, SP tahun 2020 juga menjadi langkah awal pemerintah untuk mewujudkan satu data kependudukan untuk Indonesia. Satu data kependudukan untuk Indonesia. Ini yang mau macam-macam berarti tidak bisa karena sudah masuk dalam data online se-Indonesia. Penduduk, ini status penduduk itu siapa? Status penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI dan atau orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berminat menetap selama minimal 1 tahun. Jadi yang dimaksud dengan alamat tinggal sekarang adalah domisili atau alamatnya di mana Anda berada, bertempat tinggal pada saat pendaftaran sensus penduduk 2020. Jadi ketika pendaftar ini dengan beralamatkan di mana, itu nanti yang disampaikan sesuai dengan KTP. Alamat tempat tinggal sekarang dapat berbeda dengan alamat yang terdapat dalam kartu KTP. Karena kalau KTP-nya Jakarta sekarang kok ada di Kandang Mas, yang digunakan yang sekarang yang ada di Kandang Mas. Contoh alamat KTP Pak Mikan di Kandang Mas RT 3 RW 5 Dawi Kudus. Nah, ini berarti ini sesuai dengan KTP. Contoh, Pak Mikan sudah menetap 15 tahun lebih di alamat tersebut.
dan tidak berniat pindah. Pada saat pendataan sensus penduduk tahun 2020, maka alamat tinggal sekarang Pak Mikan adalah alamat yang sama dengan KTP. Nah ini. Kemudian ada lagi Paijah adalah keponakan dari Pak Mikan, contoh beralamat di Kerawang atau beralamat di Dawi, karena sedang menuntut ilmu di Jakarta maka alamatnya di Kerawang, maka tinggal di rumah Pak Mikan dalam setahun terakhir ini. Pada saat pendataan sensus penduduk 2020, maka alamat tinggal sekarang Paijah adalah alamat rumah Pak Mikan. Jadi biarpun di Jakarta mensesnya sekarang ada di Jakarta, tapi alamatnya karena di Kandang Mas, maka tetap di Kandang Mas. Alamat tinggal sekarang. Jadi Paijah alamat rumah di rumahnya Pak Mikan pada RT 3 RW 5, itu contoh. Ya, ini yang kami sampaikan pada anak-anak. Barangkali untuk tindak lanjut pengerjaan nanti tunggu komando lewat madrasah. Ini nanti ada cara sewaktu-waktu nanti kalau ada sistem pengerjaannya nunggu komando dari madrasah. Demikian sekilas info tentang kaitannya dengan sensus penduduk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.